Halo, kawan cerita. Berjumpa kembali dalam Di Balik Cerita. Kali ini, Di Balik Cerita akan menyajikan sebuah kisah yang berjudul Dendam di Balik Kerudung Sang Menantu. Desa Kedung Jati yang terkenal karena kesunyiannya. Berada di ujung jalan, berdirilah sebuah rumah kayu tua yang dulu penuh tawa keluarga kecil dari Busari. Tapi kini, ia tinggal sendiri. Setelah suaminya meninggal dan anak sematawayangnya, Arif merantau ke kota. Suatu ketika, Arif memutuskan pulang dari kota dengan membawa seorang wanita. Ia memperkenalkannya sebagai sang kekasih sekaligus calon istrinya, bernama Citra Kusuma Puspita. Hati Busari sempat hangat karena melihat parasnya yang cantik dan lembut dengan mengenakan kerudung, wajahnya yang ayu, dengan tutur katanya yang halus, memohon restu kepada sang ibu. Mohon restu ya ibu, saya hanya ingin menjadi istri yang baik untuk Mas Arif dan menantu yang bisa ibu banggakan, katanya sambil tersenyum. Singkat cerita, Citra dan Arif resmi menikah dan tinggal di rumah Busari bersama-sama. Pekerjaan Arif pun juga pindah ke kota itu, dengan alasan ingin menjaga sang ibu yang tinggal sendirian. Namun sejak Citra tinggal di rumah itu, banyak kejanggalan yang terasa. Benar-benar aneh dan berbeda. Aroma melati yang tiba-tiba memenuhi kamar Busari setiap malam. Padahal tidak ada bunga melati di rumah itu. Dan setiap pukul 2 dini hari, selalu terdengar langkah kaki yang menyeret dari arah dapur. Busari pikir itu mimpi. Meskipun selalu berulang setiap malam, tapi Busari hanya ingin berpikir yang masuk logika saja. Hingga suatu malam, Busari penasaran dan memberanikan diri untuk membuka pintu kamar dan melihat ada wanita berambut panjang tanpa kerudung sedang berdiri menatapnya di ruang tengah dengan menggunakan kebaya yang lusuh. Ia pikir itu Citra, tapi ketika dipanggil, wanita itu menghilang begitu saja. Lain cerita, Citra berada di rumah Ibu Sari terlihat makin rajin. Setiap pagi, ia selalu membawakan teh manis untuk Busari. Ia terlihat sangat perhatian dan sayang sekali dengan mertuanya itu. Tapi ada hari-hari ketika teh itu terasa getir dan membuat kepala Busari berdenyut hebat. Saat Busari menolak minum, Citra hanya tersenyum. Mungkin ibu kecapean. Ini cuma air teh biasa kok bu. Namun pada suatu malam itu, saat Busari hendak ke kamar mandi, ia tidak sengaja melihat Citra sedang berada di dapur, meneteskan cairan hitam ke dalam teko teh, lalu menyekat tangannya. Busari tentu saja penasaran, tapi memilih untuk diam dengan berangan-angan sendiri. Ia selalu mengabaikan semua keanehan dan keganjilan yang ia lihat. Tapi rasa diam Busari itu menjadi awal mula segalanya. Busari mulai sakit-sakitan. Tidak parah, tapi sering. Kadang mendadak lemas, kadang tubuhnya gatal. Ada saja masalahnya. Tapi disitulah Busari mulai curiga. Ada apa sebenarnya?
apakah benar pikiran buruknya yang selama ini ia tepis tentang Citra itu benar? Suatu ketika Busari mencoba membereskan kamar Citra. Waktu itu sang menantu sedang pergi ke pasar untuk berbelanja. Dan di bawah tempat tidur Citra, Busari menemukan sebuah boneka anyaman dari jerami dengan sehelai kain kotor yang tampaknya dari bajunya sendiri. Dan di dada boneka itu tertancap jarum hitam besar. Dan di sudut kamar, Busari melihat ada sebuah bungkusan daun pisang yang ketika dibuka berisi gumpalan rambut hitam yang sudah bercampur dengan sedikit uban beserta sisir milik Busari. Hal ini tentu saja membuat Busari sangat syok. Ada apa dengan menantu yang ia sebut sebagai menantu idaman itu? Keesokan harinya, Busari pergi diam-diam ke rumah Pak Karyo, seorang tetua di desanya yang sudah melegenda dan disegani. Saat mendengar nama Citra Kusuma Puspita, wajah Pak Karyo langsung pucat. Itu anak perempuan dari Bu Saminah. Dulu, Ibu Citra pilih mati karena ditinggal oleh suamimu, Busari. Ini balas dendam. Ini dendam kesumat yang diturunkan lewat darah dan nama anaknya. Dan sekarang, Saminah sudah kembali lewat tubuh anaknya itu. Ya, si Citra menantumu. Busari tentu saja sangat kaget mendengar penuturan dari Pak Karyo tersebut. Lalu Pak Karyo menyerahkan sebuah keris kecil berbalut kain putih dan berpesan, Ini bawa saja keris peninggalan suamimu dulu. Sebenarnya suamimu sudah memberikan pelindung padamu selama ini. Makanya kamu bisa aman dari anak mantumu itu. Apalagi kamu sudah sering sholat dan berdoa. Sekarang kamu bisa menggunakan keris ini. Kalau dia bukan manusia sepenuhnya, keris ini yang akan bicara. Dan pastikan juga kamu tidak lupa untuk berdoa. Pukul 2 malam. Seperti biasa, gangguan malam kembali terjadi. Terdengar ada suara piring pecah dari dapur. Busari segera mengambil keris dan berlahan keluar kamar. Busari kemudian memalingkan pandangannya dan melihat ada Citra yang berdiri di depan pintu kamar Arif, melantunkan mantra dengan suara berat, seperti suara 2 orang sekaligus. Lalu saat melihat Busari, kerudung Citra melayang terbuka. Lalu, saat itu juga Busari mengacungkan keris kecil itu. Tiba-tiba saja keadaan berubah. Citra yang cantik menggunakan kerudung itu, tiba-tiba kerudungnya melayang terbuka sendiri. Dan wajah Citra memperlihatkan wajah nenek tua yang sudah hampir membusuk di balik kulit mudanya. Wajah Citra yang cantik berubah menjadi wajah yang penuh kerut dengan rambut menjuntai dan dibalut kebaya lusuh. Busari ketakutan setengah mati, tapi ia memberanikan diri untuk mengangkat keris itu dan membaca doa yang dulu diajarkan almarhum suaminya. Tubuh Citra yang menua itu terlihat seperti terbakar dari dalam, meleleh, lalu menghilang dalam asap. Citra menghilang di malam itu. Lalu Arif tiba-tiba linglung. Ia mengaku tidak mengingat apa-apa selama beberapa bulan. Bahkan ketika ditanya tentang Citra, ia masih bingung. Ia berkata, Aku hanya ingat sudah pernah menikah. Tapi aku tidak ingat siapa wanita itu dan bagaimana setelahnya. Setelah malam itu, tak ada lagi yang aneh di rumah Busari. Arif kembali seperti biasa. Semua terasa normal
hingga terlalu normal. Sampai suatu pagi, Bu Sari sedang menyapu halaman rumahnya. Di bawah pohon mangga tua itu, Bu Sari menemukan sebuah foto usang yang nyaris terkubur tanah. Dalam foto itu, terlihat jelas Arif sedang berdiri di pelaminan bersama seorang wanita. Tapi wanita itu bukan Citra, bukan siapa-siapa yang ia kenal. Wajahnya pucat dan tersenyum ke arah kamera, seperti penampakan pada waktu itu. Dan di balik foto itu tertulis dengan tinta pudar, "Terima kasih Bu, sudah menerima aku sebagai menantumu." Nah kawan-kawan, itulah tadi cerita tentang Citra, Bu Sari, dan Arif. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan bisa tulis di kolom komentar. Dan pastikan juga kawan-kawan sudah menekan tombol like dan tombol subscribe agar tidak ketinggalan dengan cerita-cerita yang berikutnya. Sekian dulu untuk kisah hari ini, karena di balik cerita masih ada cerita.